Ada apa ini? Perutku sakit sekali. Ayo, beri tenaga. Cepat beri tenaga. Aku reinkarnasi ke tubuh seorang ibu melahirkan. Selamat, Nona. Ini Sepasang anak kembar. Sudah lahirkan, kenapa perut masih sakit? Tak disangka ada 3 lagi. Selamat Nona. Selamat Nona. Selamat Nona, punya 5. Tidak, 4 laki-laki 1 perempuan. Total 5 anak. 5 Cambaria. 1, 2, 3, 4, 5. Benarkah ini semua dari aku? Langit menggema kaku deket. Dihantam petir habis. Lewati badai dengan tawa. Melawan takdir tiup trompet. Bu. Wissenschaft. Tabib Tiongkok modern. Baru saja melintasi waktu 5 anak sekaligus. lebih parah, ayah anak-anak. Tak ada jejaknya. Memori asli terkunci, aku bahkan jadi perempuan gemuk. Ah tidak, bahkan petir pun menghantamku. Penyakit ibu butuh uang. Aku tahu diriku. Dia adalah pria yang sangat luar. Bagaimana dia bisa menyukai penampilanku? Maafkan aku Fong Linyuan. Kali ini aku harus egois. Kakak, ini adalah Zui Chunfeng. Cukup tambahkan sedikit dalam minuman, itu akan membantu kalian berdua. Ini tidak boleh. Kakak, Penampilanmu tidak terlalu baik. Semua orang di ibu kota mengetahuinya. Jika kamu tidak dapat mempertahankan posisi sebagai permaisuri dan dikeluarkan dari istana, kepada siapa ibumu yang sakit-sakitan akan bergantung nanti? Kau ini Yao Qingxian. Angkat kepala. Masuk ke istana Yu, berarti permaisuriku. Tak perlu takut. Mengerti? Dia tidak menganggapku buruk. Tidak bisa. selesai. Minumlah, tidak apa-apa. Istirahatlah lebih awal. Tidak, bukan maksudku. Tak khawatir, Yang Mulia. Tidak benar. Anggur ini Ada masalah dalam anggur. sangat panas. Semuanya harus berakhir. Maafkan aku, Yang Mulia. Yang Mulia, maafkan saya. Semuanya harus berakhir sekarang. Kakiku. Aku terlalu berat. Aku memberikan kaki itu rusak. Tolong. Apa yang terjadi pada sang Perempuan jahat ini mencampurkan obat ke dalam anggurku dan bahkan mematahkan kakiku. Seret dia keluar. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Yang Mulia, pengambilan jenazah menimbulkan kebingungan. Dengarkan Diam dan pergi. Penjern. Panggil tabib untukku. Ya, Yuluo, antarkan aku ke ibu kota. Merawat ibuku. Kakak, ibumu meninggal. Aku sudah mengurus pemakamannya. Tinggalkan pemikiran untuk kembali. Hanya jika kamu pergi, aku bisa menjadi putri utara. Tidak mungkin, kamu membohongi aku. Ibuku tidak mungkin meninggal. Kamu bilang jika pangeran utara menikahiku, penyakit ibuku akan sembuh. Bagaimana aku bisa benar-benar ingin kamu menikahi pangeran, bro? Perempuan gemuk ini Cepat pergi. aku beri 200 tael. Terlalu gemuk. Menyentuhnya buat mimpi buruk 10 tahun. Minta 500 tael. Yo Yuluo, anggap kamu seperti adik kandung, tapi kamu menyakitiku. Dasar kau gendut, bodoh, jelek, apa hakmu jadi seorang putri? Kau tidak pantas untuknya. Aku seharusnya berdiri di sisinya. Cepat pergi. Membandit.
Lupakan saja, jangan mempertaruhkan nyawa seseorang demi uang. Hari Jumat, menurutmu ibu akan bangun kapan? Aku juga tidak tahu. Ibu, akhirnya ibu bangun. Bagus sekali, ibu sudah bangun. Ibu membuat kami takut. Ibu tersambar petir. Kami kira ibu sudah meninggal. Mereka semua adalah anak-anak Feng Lingyuan, pangeran, tapi ini terlalu dramatis. Mereka belum sempat berhubungan di malam pernikahan, dan Kakinya patah, dan Yo Yuluo membuat pemilik tubuh ini dijebak parah. Sungguh jahat, tubuh ini gemuk dan menyedihkan. Ibu, jangan khawatir. Itu cuma petir. Bagaimana mungkin petir melukai ibu? Oh tidak, petir datang lagi. Sangat menakutkan. Apakah ibu takut? Pengalaman pemilik tubuh awal. biarkan semua berlalu. Saya fokus menjadi dokter dan memberi nafkah keluarga adalah yang terpenting. Setelah melahirkan, saya jadi gemuk. Lebih baik tidak memikirkan yang lain. Pengobatan penyakit berat segera disembuhkan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Nyonya gemuk bisa menyembuhkan segalanya. Kalau bisa sembuhin, kenapa gak obati lemak di tubuhmu? Lihat orang saja bikin enek. Lucu banget. Gemuk ganggu matamu ya. Di desa kami ada tabib Sam. Dia aja gak berani bilang bisa sembuhkan segalanya. Kamu, wanita dengan 5 orang, malah gak tahu malu begini. Benar-benar gak tahu malu. Baiklah, Hipoken, saya dokter Tionghoa modern. Apa yang saya gak bisa? Berani bilang saya gemuk? Biar saya tunjukkan apa itu membakar kalori saya. dokter bodoh. Semuanya dokter bodoh. Sudah 4 tahun, kaki pangeran ini masih gak ada reaksi. Yang mulia, tulang panggul Anda retak, meridian Anda rusak. Hamba benar-benar gak bisa. Kursi roda ini mungkin akan menemani seumur hidup. Yo Qingxian, Perempuan jahat itu. aku segera ingin berpisah dengannya. Pangeran, ini ke-1083 kali Anda bilang ingin berpisah. Anda punya perjanjian dengan kakek keluarga Yo, berpisah harus tunggu 5 tahun, tinggal 1 tahun lagi. Setahun, habis setahun. Aku segera cerai dengan... Mulai hari ini, aku mau mulai diet. Bidadari cantik, aku datang. Ada orang di rumah? Dokter cantik, ada di rumah? Sis Hao dahut cari ibu. Lelaki hidung belang, punya istri masih pikirkan ibu. Ibu cantik banget. Menikah dengannya seperti bunga segar di kotoran. Yang jadi ayah kita bisa berbaris sepanjang desa. Andai ayah kita masih ada. Adik-adik, di mana ibu kalian? Kalian bicara untuk paman? Paman setiap hari belikan permen. Gunakan cara yang dia... Beridiap, Janji ke paman, boleh kan? Boleh. Kekiku. Mau jadi ayah kami? Di kehidupan selanjutnya, anak-anak sulit dihadapi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. wah, wah, wow, wow. Ibu, kamu cantik sekali. Tentu saja, ibu kita seperti bidadari turun dari langit. Apa kalian nakal lagi? Ibu, kami tidak berbuat nakal. Kami anak baik, cuma Sis Hao dahu menyebalkan. Titik Majin, Ditambah sedikit teknik. aliran darah berbalik, siapa yang ini? Ibu, aku baik-baik saja, bukan aku. Ja, Jangan main dengan jarum lagi. Dokter, kamu merawat 5 anak, terlalu melelahkan. Ikuti aku akan cerai istriku. Kami punya ayah.
Di mana ayah kalian? Sudah 5 tahun tidak terlihat. Kalian anak-anak tak berayah. Baru sadar bicara sembarangan, akan kuberikan pelajaran. Sudahlah, berhenti main-main. Setelah dia sadar, biarkan pergi. Siapa bilang tidak Kami punya ayah. Aku akan mencarinya sekarang juga. Bawahan saya mendengar bahwa Tinggal di desa Xinhua ini. 5 tahun menunggu, saya tak bisa menunda perceraian ini. Asal anak liar ini, kenapa berlari jalan? Jelas salahmu, kamu hampir menabrakku, menyalahkan aku. Ini tidak masuk akal. Bagaimana salahku? Pertama, jalan desa sempit, berkuda mengabaikan keselamatan pejalan kaki. Kedua, tidak memperlambat saat melihat anak-anak. Ketiga, dewasa, tetapi galak kepada anak-anak. Apa kamu tidak malu? Dari mana asal gadis kecil pandai bicara? Wow, paman ini sangat tampan. Om tampan, kamu kelihatan ganteng banget. mulut kecilmu manis sekali. Om tampan, wajahmu pucat. Apakah kamu sakit? Pinjamkan tanganmu padaku. Jangan bercanda. Kamu bisa sembuhkan penyakit? Tak apa. Anak ini membuatku merasa familiar. Pergi berobat. Kakimu terluka 5 tahun lalu, jika dibiarkan, tidak akan sembuh lagi. Penyakit lamaku, kamu bisa tahu. Anak ini memang luar biasa. Kamu begitu tampan. Aku berharap dia bisa menjadi ayahku. Kamu anak yang baik. Bagaimana kalau paman... Kita tidak bisa kembali. Jika aku kembali, ibu tidak akan mengizinkan mencari ayah. Paman ini baik, aku harus minta bantuannya. Aku dipancing ke sini oleh wanita gemuk. Dia mencubit telingaku, memukul. Wanita Jemek Mimang Padat Dibensi. Jangan khawatir, paman akan membantumu. Terima kasih, Paman. Saudara juga dipenjara. Mari kita selamatkan. Oke, naiklah ke bus. Berhenti di sini. Paman berjanggut. Paman tampan. Tunggu sebentar, aku akan panggil kakakku. Baiklah, Anak ini sangat lucu. Dia dianiaya oleh wanita... aku pasti akan membantunya menemukan Du. Yo Qingxian. Maaf, salah orang. Benar-benar sakit, HM. Tuan. Katanya permaisuri ada dekat sini, akan mencari permaisuri dan berikan surat cerai. Pergilah. Ayo keluar, teman-teman. Aku bertemu Paman tampan. Dia setuju membawa kami mencari Du. Aku bilang ke dia kalau kita diculik, jadi jangan bocorkan rahasia, ya? Paman. 2, 3, 3, 4. 5. Tidak disangka mereka ternyata kembar 5. Xiao Wu bilang kamu datang membantu kami. Tapi bagaimana kalau kamu menculik kami? Jadi kami ingin menguji kamu. Punya hati-hati baik, silakan tanya. Namamu siapa? Apa pekerjaanmu? Bermarga Feng, Pangeran Zhenbei saat ini. Identitas pangeran seharusnya tidak tertarik menculik kami. Berapa lama bisa menemukan ayah kami? Kekuatan raja, pasti ada kabar dalam 3 hari. Jaga kami 3 hari dengan Paman. Minum susu setiap malam agar tidur. Jangan khawatir, susu tersedia banyak. Alergi kacang, tak bisa makan. Kebetulan sekali, Raja juga alergi kacang. Di rumah ini tak pernah ada kacang. Paman tampan juga takut kacang, bagus sekali. Orang ingin punya anak perempuan. Kecil Limo, kemari. Aku tidak mau. Xiao Wu, kamu tidak patuh. Masuk mobil, bantu temukan ayah. Kalau enggak ketemu, jadi ayah kami bagus. Kamu dan ibu kami sangat serasi. Benar. Kalau kamu jadi ayah kami, kamu akan punya 5 anak lucu. Ibu kami cantik dan bentuknya bagus. Aku akan bantu kalian cari ayah kandung dulu. Sudah bilang tidak mau praktek lagi. Permaisuri. Hamba perintah pangeran, datang memberikan... Yang mulia. Feng Lenino. Aku ingat suami asal yang sial itu yang kakinya patah. Cerai. Segera cerai. Waduh, salah ambil. Ini buku rekening istana. Tuan Putri, maaf sekali. Hamba tua salah ambil dokumen. Bagaimana kalau Anda datang ke istana besok untuk cerai? Ke istana, oke. Aku ingin segera memutuskan hubungan dengannya.
Kami pergi ke gunung mengumpulkan obat. Akan kembali 3 hari lagi. Jangan khawatir. Salam, Wang dari Senin sampai Jumat. Ah, anak-anak nakal ini, biarkan saja. Nona, pangeran sudah kembali ke istana. Bagus sekali. 5 tahun sudah berlalu. Suami kakak sudah berpisah dengan wanita itu. Jadi posisi putri kerajaan adalah milikku. Suami kakak, kamu pulang. Lujon. Bawa anak-anak turun. Nona. Cepat lihat. Ini. Anak-anak ini adalah Kakak Kepar. Anak-anak ini adalah anak malang yang diculik dan diselamatkan di Jalan Raja berjanji membantu mereka menemukan keluarga. kaget banget. Kukira itu kakak ipar. Semuanya lancar hari ini, bercerai dengan kakak. Ada masalah, dia akan datang ke rumah untuk menandatangani surat cerai. Akhirnya kakak akan datang. 5 tahun tidak bertemu, aku harus menyambut kakak dengan baik. Memakai pakaian ini benar-benar terlihat seperti ayah dan anak. Anak-anak, setelah urusan penting selesai, Akan berusaha menemukan keluarga kalian. Terima kasih Paman Raja terbaik. Wah, Nona Yuluo benar-benar bersinar hari ini. Tante ini dandan seperti merak yang buka ekor. Tetap saja, Mama lebih cantik. Iya, tubuhnya tidak sebaik Mama. Kalian anak-anak bilang apa? anak kecil polos. Kamu mempersoalkan dengan anak-anak, dandananmu terlalu berlebihan. Kakak ipar, karena lama tidak bertemu, saya bersemangat. Yo Qingxian yang gemuk itu. Sudah 5 tahun, makin gemuk sampai susah jalan. Lihat bagaimana saya menggelikannya hari ini. Bidadari turun dari langit. Cantik banget. Astaga. Siapa wanita cantik ini? Sosok jalan itu mirip seperti sang putri. Kenapa kakak belum datang? Jangan-jangan terlalu gemuk untuk berjalan, merasa malu, tidak berani datang. Cantiknya, belum pernah melihat wanita secantik ini. Astaga, ibu datang. Gawat, ibu akan melihat kita. Cepat sembunyi. Apakah aku sedang Melihat mereka berdua di sana. Mereka mencari obat di gunung. Wanita ini siapa? Dia pasti Feng Lingyuan. Wajah dan tubuh ini benar-benar sempurna. Dia penyandang disabilitas. Tidak benar. Tubuhku menjadi lumpuh karena terlalu banyak duduk. Bukankah kamu ingin aku? Akan menandatangani. Anda ou Qingxian, mustahil. Bagaimana kau sejelek dan segemuk itu, Yo Qingxian? Mustahil. Ngomong-ngomong, Dia memiliki tahi lalat hitam di lengannya, memastikan tidak kamu bukan wanita gemuk. Tunjukkan lenganmu. Apa yang sedang? Bajingan. Dia benar-benar berubah. Hei, sudah lihat cukup belum? Cepat biar aku tanda tangan. Cerai yang kamu mau ada di sini. Apa arti cerai? Dulu dengar dari cerita, cerai, itu menikah lalu pisah. Nanti tidak tinggal bersama. Tidak makan bersama lagi. Jadi om tampan ini bukan berarti kita. Kita. Jadi kamu adalah ayah mereka. Mereka adalah anak-anakku. Melihat raut wajah, tampak lemah dan sulit. Jika dia tahu anak-anak miliknya, dia akan rebut hak asuh. Tidak bisa. Ibu, paman tampan ini adalah ayah kami. Tentu saja tidak. Mana mungkin dia ayah kalian? Bukan. Kenapa anak-anak memanggilku ayah? Beritahu paman umur kalian berapa. Kami berumur 4 tahun. Anakku Feng Lingyuan.
Yao Qingxian, berani sekali kamu bohongi aku. Selesai sudah, tidak boleh ketahuan. Wang Ye salah paham, besar sekali ini. Bukan Yao Qingxian, Yao Xiner. Kamu bukan Yao Qingxian, kamu bilang namamu Yao Xiner. Aku tidak tahu apa itu surat cerai Wang Ye. Aku datang melamar jadi tabib di istana. Bukankah pekerjaan ini juga ada kontrak dan tanda tangan? Wang Ye lihat, aku mengerti sedikit soal pengobatan. Bisa merawat sakit kaki Anda. Liu Zhong, hari ini ada lamaran tabib wanita di istana? Tentu tidak ada. Ada apa ini? Sudahlah. Laporkan kepada Wang Ye, tabib wanita dijadwalkan akan melamar hari ini. Untunglah selamat dari bahaya. Hampir kena serangan jantung. Lalu ini 5 anak ada apa? Mereka bilang mereka diculik, datang mencari orang tua kandung. Yang mulia, mohon pengertian. Saya ibu anak-anak. Ayah mereka pergi. Saya tak tega memberitahu yang kerinduan pada ayah mendorong kabur. Inilah yang menyebabkan. Ternyata seorang janda malang dengan 5 anak yang sudah terkait denganku. Sayangku. Kalian jadi anak tanpa ayah sebentar. Jika begitu, tinggallah dan jadi perawat. Liu Zhong, bawa Nona Yao dan anak-anak untuk menetap. Adalah pangeran. Terima kasih pangeran. Tidak bisa kakak ipar. Dia tidak jelas asal-usulnya. Dan membawa anak. Tinggal di istana paman, akan patuh. Ayah, tolong biarkan kami tinggal. Hal di istana, saya putuskan. Tinggal di sini, Liu Zhong. Saya tidak mau menunggu wanita gemuk itu. Pergi ke tempat tinggal Yao Qingxian, berikan surat perceraian agar dia bisa tanda tangan. Ini pasti tidak sesederhana itu. Aku akan cari tahu. Permaisuri. Saya datang untuk mengantarkan surat permaisuri. Tidak ada yang buka pintu. Sepertinya permaisuri tidak di rumah. Aku harus pikirkan cara, kalau tidak, perjalanan ini sia-sia. Aneh, bagaimana bisa ada pakaian anak di tempat tinggal permaisuri? Apakah ini anak dari pangeran? Apakah Liu Zhong menemukan sesuatu? Pangeran, permaisuri melahirkan kembar 5. Ini gambar dari desa Xinghua. Mari kita buka dan lihat. Untung gambarnya saat aku gendut. Wajah anak-anak juga tercoret wanita itu benar-benar Liu Zhong segera bersiap dengan gambar pasang pengumuman pencarian. Aku harus menemukan dia dan anak-anak. Banyak anak 5 anak sama seperti kita kembar 5 ya. Kalau dipikir-pikir, usia dan posturnya juga. Tidak mirip sama sekali pangeran. Hal yang kebetulan terjadi di dunia ini. Semoga anakku juga bisa secerdas dan semanis mereka. Tidak bisa, harus hancurkan bukti ini. Wang Ya, ada apa panggil saya ke sini? Waduh, Tubuh ini. Tubuhku bagus, ya? Pandangi. Wang Ya, tubuh Anda memang keren. Tak disangka dia berani berkomentar tentang tubuhku. Tuan Wang Ya. Kenapa panggil saya ke sini? Anak-anak suka apa? Hobi apa? Selera bagaimana? Wang Ya, Anda banyak sekali bertanya. Setelah tahu punya anak, selalu memikirkan mereka dan ingin belajar cara berinteraksi dengan anak-anak. Paman tampan. kamu juga suka anak-anak? Kamu bisa jadi ayah kami. Jadilah ayah kami. Jangan bicara, ibu ajari kalian. Paman akan membawa kalian ke pasar, bersiap-siaplah. Paman baik sekali. Benar-benar menyenangkan. Anak-anak, jangan lari terlalu. Ibu. Apa ini? Bagus, ini disebut gula manusia. Kakak, kita pergi ke sana. Cepat, ikuti aku. Lihat di sana. Paman. Apa itu bayangan kecil bergerak? Itu adalah wayang kulit. Apakah dia akan bersikap baik kepada anak-anak jika dia mengetahui kebenarannya? Perempuan licik ini memimpin wanita tak tahu malu menyihir iparnya. Pergilah dan beri pelajaran pada bajingan-bajingan itu.
Anda akan melihat apa yang terjadi sebentar lagi. Sangat lezat. Adanya tikus itu buruk. Mendanji ibu dan adik-adiknya. Ibu aku dekat. Tidak apa-apa, ibu ada di sini. Saudaraku luar biasa. Kakak hebat sekali. Bisa berkelahi dengan baik. Anak desa memang suka main kasar. Nona Yo ini sepertinya menyimpan banyak rahasia. Nona Yo, tahi lalat di tanganmu sama dengan milik permaisuri Yo Qingxian. Persis sama. Pongeron Berkanda. Orang bisa mirip. Tahi lalat sama saja, tidak bisa menjelaskan apa-apa. Jadi kenapa Anda begitu tahu selera makan saya? Bahkan tahu rahasia seperti alergi kacang saya? Ini jelas tidak mungkin diketahui oleh wanita tabib yang baru masuk istana. Aku punya sedikit pengetahuan tentang fisiognomi dari tegang wajah dan warna kulit pangeran. Dan kelima anak itu. Mereka memandang raja dengan kekaguman, bukan seperti melihat orang asing yang lebih tua. Sebenarnya siapa kamu, Yo Siner? Paman. Ibu. Lihat bunga yang cantik ini, aku berikan untuk kalian. Lupakan. Jangan bicarakan ini depan anak. Tapi raja akan menyelidikinya. Cari tahu latar belakang Yo Siner. Aku tidak percaya ada orang yang begitu mirip di dunia. Cari kesempatan hadapi 5 brengsek. Merasakannya biar mereka tahu. Rumah ini bukan tempat mereka. Iya. Sepertinya Yo Yuluo memang gak sabar lagi. Makan kuenya. Tunggu. Untuk ibu. Ambil. Dalam kue ini, ada yang gak seharusnya ada. Saya tidak. Apa yang telah terjadi? Pelayan tua itu telah pergi. Yang mulia, silakan lihat kue ditaburi bubuk ceroton. Jika tidak menemukannya tepat waktu, anak-anak itu pasti menderita sakit perut parah sekali. Ini keterlaluan. Siapa yang melakukan ini? Tidak, bukan aku. Nona Yululah menginstruksikan untuk memberikan obat. Yang mulia, ampuni. Berani sekali kau, pelayan, kapan aku? Perintah taruh obat di kue. Berani kau fitnah aku. Yo Yuluo. Kakak kipar. Jangan percaya pelayan anjing ini. Yuluo tidak menyuruhnya, ini semua jebakan seseorang. Sampaikan perintahku. Nona Yuluo dilarang keluar Tanpa perintah saya, tidak boleh keluar dari ruangan. Tidak, saudara ipar. Saya telah diperlek. Serat wanita malang ini keluar dan jual dia ke kem kerja paksa. Zuyuluo putuaza dan terpaksa mengambil tanda. Rumah pangeran itu, namun tempat ini bukan tempat untuk. Kita harus membawa anak-anak pergi dari sini sesegera mungkin. Kirim orang untuk menemukan Yo Qingxian dan kelima anaknya secepat mungkin. Selain itu, selidiki latar belakang Yo Siner. Laporkan semuanya kepada saya, besar, Ya. kecil. Yo Siner. Siapa sebenarnya kamu? Dengar dari Liu Zhong kamu bisa sembuhkan kaki saya. Tuan sudah datang. Saya pamit dulu. Luka kaki Tuan sudah lama, nadi tersumbat, tulang memang sudah menyambung tapi aliran darah tidak lancar. Perlu akupuntur plus salep khusus, ada sedikit harapan. Tapi prosesnya menyakitkan, dan Tuan harus bekerja sama. Saya mampu menahan, lanjutkan saja. Jika kamu bisa membuat saya berdiri lagi, saya berikan satu janji asal tidak melanggar etika. Apapun permintaan dapat dipenuhi. Baik, sepakat.
Keahlian medis Anda tidak seperti perempuan tabib biasa. Belajar dari siapa? Warisan keluarga tidak perlu dibanggakan. Anda sangat mirip dengan permaisuri saya, terutama saat mengerutkan kening. Saya bukan dia, saya Yosiner, pangeran. Saya tahu. Pangeran. Para bawahan telah menyelidiki desa tempat permaisuri berada. Ternyata memang sesuai dengan perkiraan pangeran, Nona Yao sekarang adalah mantan permaisuri. Aku tahu. Pergilah, Ternyata kamu. seseorang, ke kamar Nona Yao. Kalian di mana? Aku dengar. Aku menangkapmu. Pergi, keluar dari sini dulu. Jumat? Aduh, kaget banget. Kamu baik-baik. Aku baik-baik saja, tapi vasnya pecah. Om ganteng bakal marah gak ya? Aku ambil lem buat rekatkan. Kita semua tahu Kamu tidak sengaja. tidak apa-apa. Aku datang. Pana. Apa yang kalian lakukan? Tahukah vas itu benda kesayangan pangeran? Aku yang merusaknya. Salahkan aku. Tidak ada hubungannya dengan Bantu angkat YOR. Maafkan aku. maaf. Hanya barang luar. Pecah ya pecah. Pangeran. Terima kasih. Siang tidak menyalahkan. Aku bukan yang tak tahu urusan. Anak-anak sifatnya ceria, nakal, malah kamu. Kenapa bersikeras tinggalkan istana? Tinggallah di sisiku. Anak-anak bisa memiliki masa depan lebih baik. Yang mulia saya sangat berterima, tapi saya punya alasan yang mengharuskan saya pergi. Lin Yuan, Wilayah utara tidak stabil. aku butuh kamu untuk pergi dan menjaga di sana, tapi kakimu. Jangan khawatir, saudara. Penyakit kaki sudah membaik. Akan sembuh segera, tidak akan mengecewakan perintah kaisar. Baik. Bagaimana dengan urusan perceraianmu dengan Yao Qing? Sudah ditangani bagaimana? Kakak, tentang perceraian ini. Aku punya rencana lain, nanti kita bahas lagi. Sebentar lagi aku akan pergi ke utara. Sebelum pergi, aku tidak ingin berputar-putar lagi. Aku ingin kamu bercerai denganku dengan identitas aslimu. Kita tidak ada hubungan lagi anak-anak. Jika kamu ingin membawa mereka, aku tidak akan menghalangi. Tapi Bisa membuat mereka pulang dan mengunjungi. Tidak menyangka dia sudah lama tahu identitas saya dan menyembunyikannya dengan baik. Pangeran, tidak baik? Nona Yulou, dia gantung diri. Hari ini saya pakai tipu gantung diri ini, pangeran akan iba pada saya. Kakak ipar. Karena kamu sudah tidak suka, lebih baik biarkan saya mati. Saya tahu, menghalangi Nona Yao dan anak-anak. Konyol. Teh hijau mulai beraksi lagi. Aksinya benar-benar mirip. Nona Yuluo napas stabil. Nadi sedikit berfluktuasi, tapi tidak membahayakan nyawa. Kekuatan ikatan gantung ini memang cerdik. Apa maksudmu? Apa akan bercanda dengan nyawa sendiri? Sinar. jangan banyak bicara. Kata pangeran benar, Nona Yuluo perlu istirahat. Situasi militer di utara mendesak. Harus berangkat 3 hari lagi. Apakah surat cerai sudah kamu tanda tangani? Sudah ditanda-tangani. Mulai sekarang kita tak berurusan lagi. Baik. Saat aku sedang berperang. Istana dan Liu Zhong akan menjaga kalian. Aku kembali, jika kau ingin bawa anak-anak pergi. Aku tak akan menghalangimu. Terima kasih, Tuan.
Gerakan pedang paman hebat. Jika kaki paman sembuh, pasti lebih hebat. Saat paman tak ada, kakak harus melindungi ibu, adik, dan saudara. Lihat liontin ini seperti melihat paman. Jika ada masalah mendesak, gunakan liontin ini untuk memobilisasi penjaga istana. Aku akan. Terima kasih paman. Semua kembali. Aku harus berangkat, aku harus berangkat. Paman, cepatlah kembali. Baik, paman janji. Paman, kami menunggumu. Baik. Jumat, Cepat pulanglah. Tunggu sebentar. Obat darurat untuk melawan racun dan menurunkan panas. Cara pemakaian sudah aku tulis di dalamnya. Terima kasih. Jaga diri. Perintah dari raja harus dipatuhi. Feng Lingyuan, kamu harus selamat. Raja, mata-mata melaporkan. Musa malam ini akan menyerang persediaan Kirim pesan sesuai rencana. baik. Feng Lingyuan, apakah dia mendapat masalah? Bakar semua persediaan mereka, berangkat. Itu Feng Lingyuan, bunuh dia baru kita bisa hidup. Yang mulia hati-hati. Bunuh mereka semua. Yang mulia, Bu, aku mimpi paman terluka. Banyak darah. Tuan Liu, siapkan kereta. Aku mau pergi ke utara. Nona Yo, perjalanan ke utara, sedang perang, berbahaya. Justru karena aku harus pergi, hanya aku yang paling mengerti penyakit kakinya. Siapkan kuda tercepat, bawa kotak obatku. Ibu, apakah paman akan baik saja? Akan baik. Dengan ibu di sini, paman tidak akan mengalami sesuatu apapun. Feng Lingyuan. Apa kamu baik-baik saja? cedera lama Anda sudah membaik, tapi memaksa menggunakan kekuatan, cedera lama terpancing, aliran darah terbendung. Jika tidak segera dirawat dengan baik, takut lumpuh. Jangan bicara banyak, kita butuh kepala pasukan. Tuan, sakit kaki parah. Anda sudah sangat kesakitan, berkeringat banyak, jangan bangkit lagi. Tidak baik. Nona U. Ada musuh bersembunyi di depan. Hati-hati kalian semua. Anak-anak, cepat tutup mulut dan tahan napas. Hebat sekali, Ibu. Kamu luar biasa, anak-anak. Ayo cepat, kita harus segera menuju perkemahan. Anak-anak, cepat ikuti aku. Hari Jumat, cepatlah. Siapa yang datang? Ini area penting, dilarang masuk bagi yang... Saya adalah tabib dan datang khusus untuk merawat luka kaki pangeran. Ini adalah tanda dari pangeran. Silakan ikuti saya, kondisi pangeran sedang tidak baik. Feng Lin. Bagaimana kondisimu? Nona Yo, cepat bantu sang pangeran dengan akupunktur. Saya sudah tahu situasinya. Kamu keluar dulu. Saya akan langsung bantu sang pangeran dengan akupunktur.
King Qingxiang. Jangan bergerak, tenang dan fokus. Bekuan darah di kaki pangeran hilang, bahaya teratasi. Perlu akupunktur 7 hari, diiringi mandi obat. Tidak boleh menggunakan tenaga dalam lagi, kalau tidak, Atas nama seluruh prajurit, terima kasih, Nona Yo. Fu. Sepertinya kaki saya mulai terasa. Kenapa mereka ada di sini? Kenapa kalian datang? Jika Tuan terkena masalah di utara. aku dan anak-anak juga sulit hidup tenang di Beijing. Hanya karena itu, Unce, kamu sudah bangun. Ibu bilang kalau kamu bergerak lagi, kakimu akan rusak dan tidak bisa bermain lagi. Uncele mengerti. Utara sangat dingin, prajurit mudah terkena radang dingin dan flu. Beberapa ramuan ini memang biasa. Jika dicampur dengan baik, hasil akan luar biasa. Nona Yo sangat ahli dalam pengobatan dan peduli dengan prajurit. Kami sangat menghormatinya. Pangeran, jangan lihat, minumlah obatnya. 2 pasukan sedang bertempur. Saya tidak bisa minum. Bisakah Anda menceritakan? Pasukan musuh bertahan dan memiliki persediaan cukup. Jika berlarut-larut, akan merugikan pasukan kita. Mungkin kita bisa mulai dari sumber air mereka. Ceritakan lebih lanjut. Saya mengamati kontur tanah sekitar sini. Sumber air musuh berasal dari sungai di hulu ini. Jika kita meletakkan obat yang menyebabkan diare dan kelemahan, tetapi tidak mematikan, di hulu sungai. Rencana ini sangat bagus, tanpa pertumpahan darah. Tuan, Penunggang datang lapor. tentara musuh sudah jatuh sakit. Pertahanan mereka ada. Baik. Waktunya telah tiba. Sampaikan perintah. Serang total tengah malam. Ya, Saya mohon diri. Pertempuran malam ini sangat berbahaya. Kamu bawa anak-anak, tinggal di tempat yang aman. Saya tahu. Kamu. Hati-hati. Saat aku menang. Kita bisa bicara baik-baik. serang. Serang. Perintah, jangan biarkan satupun lolos. Cepat. Yang di belakang, cepat ikuti. Aku takut. Jangan takut, anak. Ada ibu di sini. Ibu, apa paman akan menang? Pasti akan menang. Kalau bukan karena racun, jadi begini. Aku perintahkan kamu, kenakan pakaian tentara. Menyamar jadi kurir militer. Masuk ke camp, bunuh Feng Lingyuan. Berita darurat, Pangeran, ada perubahan di front. Pangeran, musuh telah datang dengan bala bantuan besar, pasukan kita diserang, garis depan tidak stabil. Kirim orang untuk menyelidiki segera. Hati-hati. Feng Lingyuan. Tidak tahu hampir diserang bukan? Aku sudah bilang, kakimu hanya bisa disembuhkan olehku. Tidak ada yang bisa mengambil nyawamu. Baik, nyawaku ini akan kuserahkan padamu mulai sekarang. Jangan, Terima kasih untuk semalam. itu tugas saya. Hanya tugas, jika orang lain, kamu juga akan sekuat tenaga. Aku. Paman, Ibu, selamat pagi. Kakek Liu bilang kita menang perang. Ayo. Cheers. Anggur bagus. Tuan Wang, Nona Yo orang luar biasa, keahliannya hebat. Juga berani dan cerdik. Hari ini, saya secara resmi mengumumkan Nona Yo adalah permaisuri yang saya nikahi dengan resmi 5 tahun yang lalu. Bagus. Hebat sekali Paman Wang, ternyata dia adalah ayah kita. Ayah.
Berhenti, kamu keluar dulu. King Xian. Hari ini saya Yuba mengumumkan identitasmu diakui oleh anak-anak, urusan di utara selesai, kita akan segera kembali ke ibu kota. Yang mulia, surat perceraian sudah. Di ibu kota, aku akan membawa anak-anak pergi. Bagaimana jika aku tidak mau kalian pergi? Yo King Xian. Apa sebenarnya yang ada di hatimu? Apakah ayah dan ibu bertengkar? Aku tidak mau ayah dan ibu berpisah. Sepertinya kali ini kita harus bertindak. Anak-anak ini lagi-lagi bikin ulah. Siapa yang mengetuk pintu di luar? Ayah, ini kami. Anak-anak, ayo masuk. Banyak. Aku kembalikan liontinmu. Mengapa demikian? Ayah tidak mau ibu dan kami lagi, kami juga tidak mau ayah lagi, kami kembali menjadi anak-anak tanpa ayah. Apakah kami tidak cukup baik? Kau tidak mau kami. Ayah tidak akan meninggalkan. Ayah tidak akan membiarkan kalian pergi. Yang mulia, Hamba mundur. Apakah Feng Lingyuan akan baik kepada anak-anak? Kita bicara sebentar. Fu, Kakiku sepertinya sudah ada rasa. Bagaimana mereka bisa ada di sini? Fu, Fu, Fu. Kenapa kalian datang? Kalau pangeran mengalami masalah di perbatasan utara, aku dan anak-anak juga sulit tenang di ibu kota. Hanya karena itu saja? Paman, bangun, ibu bilang kalau terus bergerak, kakinya bakal rusak. Nanti nggak bisa main sama kita. Paman sudah paham. Di utara dingin, tentara mudah kena radang dingin dan masuk angin. Tanaman obat ini meskipun biasa, Tapi kalau dicampur, hasilnya signifikan. Nona Yo punya keahlian medis yang luar biasa. Dan peduli dengan para tentara. Kami semua sangat mengagumi. Pangeran jangan lihat-lihat, minum obatnya. Mereka sedang bertarung sengit, aku tidak bisa minum lagi. Bisa ceritakan padaku? Pasukan musuh bertahan, punya pasokan cukup. Ini tidak menguntungkan kita. Mungkin kita bisa menyasar sumber air mereka. Coba ceritakan. Aku sudah melihat medan di sekitar sini. Sumber air musuh berasal dari sungai di hulu. Jika kita menaruh obat di hulu yang membuat mereka lemah tanpa mematikan. Ide yang bagus, menang tanpa pertumpahan darah. Apakah ayah sangat kesakitan? Ayah tidak merasa sakit. Jangan khawatir hari Jumat. Tahan, setelah ini meridian tersumbat akan terbuka sepenuhnya. Ayah, bertahan sebentar saja, kamu harus kuat. Ayah adalah pahlawan. Pasti bisa melewatinya, ayah baik-baik saja, kalian yang baik. ayah semangat, ayah tenang saja kami semua di sini, kami akan menemanimu. Baiklah, coba gerakkan jari kaki. Kaki ayah bergerak. King Xian. Ini baru permulaan, tetaplah bertahan, kau pasti akan bangkit lagi. Ya, Gantung di sini. Zhu King-xian. Tunggu aku. Saat aku keluar, Kau pasti akan seluruh istana pakai kain merah, pangeran menikah dengan Yo King Xian. Pernikahan besar apa? tidak mungkin. Ini benar. Nona. Tidak mungkin, Yo King Xian. Kenapa harus menunggu? Kenapa? Kenapa dia? King-xian. Jangan harap, yang tidak bisa kudapatkan, kamu juga tidak akan mendapatkannya.
Selamat, ayo. Berbagi kebahagiaan. Cantik sekali. Pengen wanita datang. Pasangan saling memberi hormat 3 kali. Saya sendiri yang datang. Pangeran benar-benar bisa berdiri. Salam pertama. Salam kedua. Salam ketiga. Selesai salam 3 kali. Tidak apa-apa. Minuman campuran sudah datang. Ayah. Bolehkah aku juga minum? Tunggu hingga kamu... Bahagia. Bahagia. King Xian, kali ini minumannya harusnya bersih, kan? Kamu masih ingat hal ini. King Xian, terima kasih sudah kembali. Ada sesuatu yang lama saya pikirkan. Aku harus berkata kepadamu, aku bukan Yo King Xian, aku dari dunia lain. Hubungi Lin Xiao, Anda. Katakan apa? orang yang kau ajak berbagi malam pernikahan 5 tahun lalu adalah pemilik asli tubuh ini, tetapi saat jiwaku bereinkarnasi ke sini, aku mendapati diri melahirkan. Kelima anak itu lahir. Lalu apa yang akan Anda katakan kepada mereka? Mereka adalah darah daging, potongan peristiwa dari semua aku menemani mereka. Selama 5 tahun ini selalu kamu. Lin Xiao. Aku mengerti, malam itu siapa tidak penting. Sekarang yang ada dalam pelukanku dan menikah denganku adalah kamu. Ibu yang anak-anakku cintai adalah kamu, itu sudah cukup. Ada pembunuh. Apa yang terjadi di luar? Tuan. Tangkap 3 pembunuh. Ini dikirim oleh Yo Yuluo. Baik. Masukkan ke penjara, awasi ketat. Aku yang paling mencintaimu. Perempuan tidak dikenal, kenapa? Keras kepala. Tadi malam kau kirim pembunuh, buktinya ada, apalagi yang mau dikatakan? Dia bukan orang baik. Cukup. Yo Yuluo menjebak permaisuri niat menyerang. Gugurkan dari silsilah, kirim ke Kementerian Hukuman untuk penyelidikan serius, termasuk keluarga ibunya. Yo King Xian, aku benci kamu. Kalian tidak akan bahagia. Ibu ada di sini. Ibu. Jangan takut, ibu ada di sini. Saatnya minum obat. Jangan terlalu lelah. Apakah kejadian hari ini menakutkan? Dengan kamu di sini, aku tidak takut. Xiao, rahasiamu akan selalu aku jaga. Apapun itu, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Terima kasih telah menerima diriku yang seperti ini. Orang tua sudah tidak apa-apa. Permaisuri Berati. Idup Seyadi Selamatkan Oleanda. Nenek memuji, ini tugas tabib. Berterima kasih kepada Permaisuri. Wah, hebat sekali. Pangeran datang. Permaisuri telah berusaha keras. Pangeran dan permaisuri sangat harmonis. Benar sekali. Cepat datang, Jumat. Aku datang. Hati-hati ya.
Temuan bagus nih. Wawa. Ini bagus. Lihat mereka bermain dengan senang. Ingat pertama kenal, kita seperti orang asing. Saat itu, aku menganggapmu sebagai Ayah dari anak sekarang bagaimana? Sekarang, adalah orang yang aku suka. Aya ibu malu malu. baik. Hebat sekali. Ada apa yang membuatmu begitu bahagia? Berita baik, situasi utara sudah aman. Itu kabar baik sekali. Xiao Xiao, ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan. Dulu di desa Xinghua, bagaimana kamu bertahan dengan 5 anak? Saat itu hanya berpikir, Karena aku sudah datang ke dunia ini, aku harus bertahan hidup dan membesarkan anak-anak. Maaf membuatmu menderita. Mulai sekarang, biarkan aku menjaga kalian. wah, lihat, ada jamur lingzi di sana. Ayo, ayah ajak kalian melihatnya. Hari Jumat, Terjatuh sakit? Tidak sakit. ayah sekarang berjalan lebih cepat dariku. Ini untukmu. Salam orma un tuk aya dan ibu. Silakan duduk. Tuan dan Nyonya punya anak lengkap, keluarga harmonis. Sungguh beruntung. Benar sekali. Selama bertahun-tahun, yang paling beruntung adalah bertemu denganmu. Sepanjang hidup ini, Ada kamu. ada anak-anak. Sudah cukup. Aku juga. Orang tua benar-benar baik. Sudah waktunya tidur.